perkembangan tentang ilmu branding di Indonesia 10 tahun terakhir ini cukup Betul sekali. pesat, cukup baik, kesadarannya juga semakin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Irfan kedatangan tamu yang luar biasa. Masya Allah, hari ini tamu ini belum pernah ketemu sama Irfan, jadinya baru ketemu langsung hari ini ya. Dan ini luar biasa sekali. Saya juga kaget. Di sini juga ada guru-guru saya yang luar biasa. Masya Allah. Ini hari ini Allah turunkan kebarokahannya buat kita. Alhamdulillah sudah hadir di Santri Abadi TV Podcast Studio, Mas Aris Adenata. Selamat datang, Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau brand aktivis ya, Mas ya? Ya. Boleh memperkenalkan ke saudara-saudaraku di seluruh Nusantara? Terima kasih. Ini sebuah kehormatan saya bisa datang di studio Santri Abadi Podcast TV. Terima kasih. Jadi nama saya Aris Adenata. Saya brand aktivis. Saya tergabung di IBAN, Indonesia Brand Activist Network. Kami ada di 30 kota di Indonesia. Masya Allah. Tinggal di Solo, Mas? Tinggal di Solo. Mas, kegiatannya apa sih kira-kira? Jadi gini, kegiatan sehari-hari saya ya saat ini lebih fokus bagaimana kita membantu teman-teman pengusaha untuk mengembangkan brand mereka. Jadi banyak teman-teman pelaku usaha di kita itu belum sadar bagaimana membangun brand mereka. Jadi mereka hanya sekedar jualan. Kalau hanya sekedar jualan, produk kita hanya akan jadi komoditas biasa. Tapi kalau kita membangun sebuah brand, maka ini akan menjadi sebuah investasi jangka panjang. Tidak hanya sekedar menjadi komoditas. Nah, ini banyak sekali teman-teman para pemilik brand ini hanya sekedar jualan. Kemudian mereka juga tidak paham apa itu urgensinya membangun sebuah branding. Kemudian mereka tidak paham bagaimana menentukan target market mereka dan sebagainya. Oke. Jadi brand itu membantu sekali ya buat teman-teman pengusaha ya, Mas ya. Iya, ini penting sekali sebenarnya. Tapi kalau tingkat kesadaran teman-teman akan branding ini di sekitar Solo Raya masih sangat minim ya, kurang ya. Tetapi perkembangan tentang ilmu branding di Indonesia 10 tahun terakhir ini cukup pesat, cukup baik, kesadarannya juga semakin baik. Ini sebenarnya ilmu yang masuk di Indonesia baru-baru saja sebenarnya. Dulu kan orang belum mengenal istilah branding. Dulu masih istilahnya advertising, iklan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini istilah-istilah yang baru dikenal 10 tahun terakhir ini dan ilmunya juga ya sekitar itu. Padahal di barat ini sudah jauh umurnya. Kita tertinggal jauh sebenarnya untuk urusan branding. Oke, Mas. Di sini kan tadi kita ngomong ada namanya brand dan branding. Bedanya apa sih brand dan branding? Ya, oke. Jadi gini, kita bedakan ya, apa itu brand, apa itu branding. Jadi gini, brand bahasa sederhananya adalah merek, bahasa simpelnya adalah merek. Nah, apa branding? Branding adalah upaya mencipta persepsi dan menjaga persepsi. Mencipta persepsi dan menjaga persepsi. Nah, jadi gini, brand bahasa sederhananya adalah merek, brand adalah merek. Nah, kemudian branding itu adalah bagaimana kita memenangkan persepsi di ruang ingatannya konsumen. Jadi gini, dalam hidup kita 24 jam itu sebenarnya berjejalan informasi, berjejalan merek itu di otak kita, di benak konsumen. Hampir 24 jam. Bangun tidur, mau makan, kemudian jalan-jalan dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan internet sekarang, itu luar biasa berjejalannya. Nah, pentingnya branding adalah bagaimana
kita memasukkan brand kita di ruang ingatannya itu. Dimasukin ke sini nih, Ya. kayak chip dimasukin Ya, sini ya. dimasukin. Masya Allah. Jadi ini berdasarkan penelitian, kemampuan manusia itu hanya mampu mengingat sekitar 10 merek di kelas kategori. Contoh ini, Gitu ya. kalau kategori fashion itu hanya sekitar 10. Kategori otomotif itu hanya sekitar 10. Kategori craft hanya 10. Nah, bagaimana kita menempatkan itu di ruang ingatannya konsumen di kategori yang kita inginkan? Misal brand kita terkait dengan fashion, maka bagaimana kita menciptakan persepsi dan masuk di ruang ingatannya tadi. Ketika kita sudah masuk ruang ingatannya konsumen di antara daftar itu kan memudahkan konsumen untuk ketika suatu saat akan membeli sebuah produk. Memilih suatu produk. Iya. Masya Allah. Di kategorinya ya tentunya ya. Betul. Oh ini punya fashion, misal ada brand 1, 2, 3 sampai 10. Ketika brand kita sudah masuk di ruang ingatan dan di antara 10 itu kan berpotensi untuk dipilih brand kita. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita membangun sebuah branding. Oke, jadi masalah. Jadi menanamkan pilihan-pilihan di dalam menanamkan persepsi. Menanam persepsi ya di dalam pemikiran kita, dalam otak lah mungkin seperti gitu ya. Semacam itu. Terus Mas Aris, Irfan mau tanya lagi nih. Seberapa besar sih perusahaan yang punya branding atau saya punya branding dengan tidak punya branding, artinya membantu lah. Seberapa besarnya? Jadi gini. Pentingnya sebuah brand itu kayak gini. Kita akan berangkat dulu dari pengertian tadi ya, brand dan kemudian branding. Brand adalah nama atau merek bahasa sederhananya. Kalau kita perlebar gini, brand itu adalah seluruh pengalaman konsumen terkait dengan aspek bisnis dari brand tersebut. Contoh gini, terkait dengan pelayanannya, terkait dengan servisnya, terkait dengan kemasannya, terkait bagaimana ketika konsumen merasakan produknya, baik itu ketika makan, kalau itu produk makanan, atau ketika dia menggunakannya, atau ketika dia membeli produknya, apapun terkait dengan pengalaman yang didapatkan oleh konsumen itu adalah brand. Nah, branding ini sebenarnya adalah pembeda. Contoh gini. Pembeda di antara dengan kompetitor yang lain. Pembedanya apa? Nah, ini basis yang harus teman-teman pelaku usaha miliki adalah pertama adalah keunikan dan nilai tambah. Value-nya. Yes. Add value lebih tepatnya. Add value, betul. Nilai tambah. Jadi dibandingkan dengan kompetitor, brand kita itu punya keunikan apa? Dibandingkan dengan kompetitor, kita punya nilai tambah apa? Jadi ketika kita sudah mengenali betul dari keunikan brand kita, kemudian nilai tambah dari brand kita, maka ini PR selanjutnya adalah mengkomunikasikannya. Jadi gini, dalam brand itu ada 3 tahap dalam membangun. 1, pertama adalah fondasi, kedua adalah komunikasi, ketiga adalah evaluasi. Ada 3 tahap. 3 tahap ya berarti. Ya, 3 tahap dalam membangun brand. Tahap pertama adalah fondasi. Fondasi tahapnya. Kedua komunikasi. Ketiga evaluasi. Bisa dijabarkan lebih dalam lagi nih, Masya Allah. Ini guru saya luar biasa ini. Ini jadi gini. Tahap fondasi ya. Ini sebenarnya yang paling murah sebenarnya. Ketika kita ingin membangun sebuah brand. Fondasi ini penting sekali. Seperti kita membangun sebuah rumah, fondasi itu sangat penting sekali gitu ya. Ketika bangunannya sebesar apapun, ketika bangunannya ingin tinggi dan sebagainya kan yang harus benar-benar dikuatkan ini fondasi ya. Dulu ya. Nah, betul. Sama ketika kita ingin membangun sebuah brand. Bagaimana kita membangun fondasinya? Fondasinya itu terkait bagaimana SDM-nya, bagaimana keuangannya, kemudian SOP-nya, rekrutmen karyawannya, kemudian pelakuan terhadap konsumen dan sebagainya. Terkait dengan SOP itu biasanya itu berada di fase fondasi. Termasuk visi impian dari brand itu di fase fondasi. Jadi brand itu harus punya visi, impian. Betul. Jadi sekuat apa kita membangun brand itu akan ditentukan sekuat apa impian dan visi dari pemilik brandnya. Itu fase fondasi. Nah,
Kemudian komunikasi. Kedua. Apa sih fase komunikasi? Jadi gini, ini yang perlu jadi perhatian. Ketika kita ingin mengkomunikasikan pesan dari brand kita atau narasi bahasanya. Jadi gini, membangun brand itu adalah membangun sebuah narasi. Narasi itu bisa narasi dari produknya, kualitasnya, narasi dari di balik proses pembuatannya. Kemudian kita sampaikan, kita komunikasikan. Nah, saya punya contoh bagaimana kita membangun sebuah narasi bukan tentang produknya, tapi tentang dibalik proses pembuatannya. Contohnya gini, di Surabaya saya punya teman di Surabaya, dia punya produk rajut. Dia iklannya tidak rajut, beli rajutan rajut, ini kualitasnya baik, ini harganya sekian, enggak cerita gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia membangun sebuah narasi dari brandnya itu. Contohnya gimana, Mas? Narasinya apa? Produk ini dibuat oleh ibu-ibu X Dolly. Oh, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi ada narasi yang menyentuh gitu ya? Iya. Jadi membangun brand itu bukan bisa dengan cara-cara yang lain. Dengan cara maksudnya adalah membangun narasinya. Contoh tadi yang di Surabaya itu, bagaimana dia membangun narasi bahwa rajut ini loh dibuat ibu-ibu X Dolly dan mereka bisa. Akhirnya si teman saya ini sering diajak oleh berbagai komunitas, dinas dan sebagainya untuk pameran di berbagai kota di Indonesia karena narasinya tersebut. Nah, ini bagaimana kita membangun sebuah narasi. Nah, mengkomunikasikannya ini PR-nya adalah yang sering jadi masalah adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan tepat, dengan bahasa yang tepat, dengan channel komunikasi yang tepat. Oh iya, betul sekali. Jadi semuanya harus tepat sesuai dengan target marketnya. TM1, TM2, TM3 dan TM4 gitu ya, betul ya, Mas? Jadi gini, membangun brand itu lebih mudah kalau kita semakin spesifik. Kita akan bisa menjadi raja di kategori yang kita inginkan. Jadi contoh gini, kalau kita yang tidak suka bersepeda, mungkin kita tidak akan paham apa yang merek A, saya nggak nyebut merek ya, brand A, brand B, dan C. Tapi bagi orang-orang para hobi sepeda, dia akan kenal dengan merek ini dan dia jadi raja di ceruk tersebut. Jadi gini, ketika semakin spesifik, itu semakin memudahkan kita untuk mengenali perilaku konsumen kita. Betul. Nah, makanya kita geret lagi terkait dengan komunikasi. Jadi contohnya gini, Mas Irfan sekarang umur berapa? Saya kalau 27 pantas nggak kira-kira. Gitu. Ini kalau nyebut umur kayaknya agaknya kayak ngeri-ngeri gimana gitu lah. Ubahnya sudah ditutup. Jadi gini, umur 15 sampai 25, umur 50 sampai 65 atau umur 10 sampai 15. Kemudian ketika kita mengkomunikasikan di umur 50 sampai 65 dengan anak di antara 10 sampai 20, tentu beda kan bahasanya? Nggak nyambung. Ya, tepatnya gitu ya. Masuk aku dengan umur 60 lu gue gitu kan bahasanya. Nanti kita digambar gitu kan ketika mengkomunikasikan kita. Jadi, kita harus mengenali ceruk pasar kita. Target market kita umur berapa? Perilakunya apa? Kemudian kita iris lagi dari umur 50 sampai 65 itu sebenarnya mereka itu hobinya apa? Kemudian jenis kelaminnya laki atau perempuan, profesinya apa? Karena umur 50 sampai 70 semisal, kita pangkas lagi, kita kerucut lagi di ibu-ibu profesional, kita pangkas lagi di ibu-ibu dokter. Bahasa-bahasa di ibu-ibu dokter dibandingkan dengan ibu-ibu pasar kan tentu beda. Iya, betul sekali. Makanya kita mengkomunikasikan kalau dalam Islam berbahasalah sesuai kaumnya gitu ya. Betul. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikannya itu sesuai dengan perilaku mereka. Istilah-istilah ibu-ibu dokter gimana sih? Istilah-istilah anak-anak alay bagaimana sih gitu ya? Cus, gas dan sebagainya itu nggak mungkin kita gunakan. Harus sesuai dengan
bahasa-bahasa sesuai target market kita. Berbahasa sesuai dengan kaumnya Holland apa ya, saya lupa. Pokoknya berbahasa dengan sesuai dengan target marketnya seperti itu gitu ya. Sebenarnya kan kita sudah diajarkan itu kan. Dalam Al-Quran ada loh. Nanti kan saja kita branding muslim ya Mas ya, di chapter kedua. Oke. Nah, Oke. ini sebenarnya ini mengkomunikasikan. Kemudian adalah mengkomunikasikan di channel yang tepat. Channel yang tepat ini ada dua. Satu online dan satu offline. Online ini maksudnya gini, ibu-ibu yang berprofesi sebagai dokter, ibu-ibu rumah tangga, itu channel komunikasinya biasanya apa? Lebih kuat di Twitter, lebih kuat di Facebook, lebih kuat di Instagram atau apa? Ternyata ibu-ibu rumah tangga lebih suka Facebook, merumpi di sana. Maka kita komunikasi lewat jalur Facebook. Ternyata ibu-ibu dokter lebih kuat komunikasi dan ngerumpinya di Twitter. Maka channel komunikasi kita di online ya pakai Twitter gitu loh. Jadi harus kita pelajari karakter dari perilaku kita, perilaku konsumen. Perilaku konsumen ya, betul sekali. Itu. Jadi ini luar biasa sekali bagaimana kita memilih-milih atau zoom in perilaku konsumen kita, sasarannya mau target market yang mana gitu ya Mas ya. Iya, betul. Mas, ini luar biasa sekali, bisa spesifikasi. Mas tadi jenengan bicara tentang IBAN. IBAN itu apa sih Mas? Saya kok penasaran. Jadi gini, IBAN itu adalah Indonesia Brand Activist Network. Jadi kita ada di 30 kota. IBAN itu adalah teman-teman penggiat brand dari berbagai kota, penggiat brand yang independen, tidak terikat dengan jalur politik apapun, tidak terikat dengan organisasi apapun, tidak terikat dengan apapun, karena kita independen. Jadi kumpulan teman-teman pegiat brand di berbagai Indonesia. Oke, gerakannya itu kira-kira apa aja Mas? Terus ada kira-kira ada muktamar setahun sekali apa 2 minggu sekali atau bagaimana itu? Ketemunya gimana itu caranya Mas? Jadi gini, awal kita ketemu adalah semangat kita bagaimana kita membangun brand lokal. Semangat kita membangun brand lokal nih untuk membantu teman-teman pastinya ya. Brand lokal kita hebat, brand lokal kita keren sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita membangun brand lokal ini. Nah, dari semangat itulah kami kemudian ketemu. Jadi ketemu di Jakarta. Sebenarnya IBAN ini tergolong baru ya. Berapa lama Mas? Baru 2019 maaf. Ya kurang lebih hampir 1 tahun ya. Umurnya masih muda gitu ya. Energi kita masih muda. Rata-rata anak muda. Jadi kita kumpul. Terus semangatnya adalah semangat bagaimana kita membantu brand-brand lokal ini biar semakin keren, semakin oke. Banyak brand-brand kita hebat sebenarnya, tidak kalah dengan brand-brand dari luar negeri. Tetapi ya mungkin belum ini saja, belum terekspos, kemudian belum terkomunikasikan brand lokal kita. Nah, itu tugas dari IBAN, betul gitu Mas? Bukan tugas sebenarnya, itu panggilan hati. Panggilan hati, panggilan jiwa. Terus berarti siapa aja yang boleh gabung nih Mas? Jadi gini, IBAN itu masing-masing kota hanya kita batasi 2 orang. 2 orang itu. Ya, karena kita bisa biar bergerak lebih lincah. Jadi IBAN itu mengusung konsepnya kolaborasi sebenarnya. Jadi kita bisa collab dengan banyak lembaga, organisasi dan sebagainya. Jadi bisa pemerintah, non pemerintah, LSM dan teman-teman yang konsen di dunia branding. Jadi saat ini kita baru di 30 kota saja. Kita masih tutup, masih close keanggotaan. Nanti kemungkinan kita masih menghitungkan mau buka atau enggak di kota-kota lain di selain 30 kota yang saat ini sudah ada member IBAN-nya. Oh, berarti cuman 60 orang spesial ini. Ini kita berharap ini menjadi pasukan elit yang taktis gitu kan. Semacam kayak gitu inginan kita. Kopassusnya brand. Jadi dibatasi satu kota hanya 2, tidak boleh lebih dari 2. Oh begitu ya. Sekarang sudah berapa banyak sih IBAN membantu misalnya di 30 kota nih di Solo ya? Berarti sudah berapa banyak sih aktivitasnya untuk membantu brand lokal?
Jadi ini kalau masing-masing kota bergerak semuanya gitu ya. Jadi ini kita bergerak ada dua, satu secara profesional, ada satu secara charity, panggilan hati, panggilan jiwa membangun. Contohnya gini, saat ini kita membantu yang namanya Payung Tasik. Payung Tasik. Payung Tasik ya. Jadi gini, Payung Tasik itu usianya sudah cukup lama, tetapi karena kondisi tergerus oleh zaman, data yang kami miliki ini pengrajinnya sekarang hanya tinggal sekitar 4 sampai 8 orang saja. Padahal Payung Tasik ini termasuk payung yang legend. Makanya saat ini kami mendampingi Payung Tasik, bagaimana Payung Tasik ini bisa hidup kembali, bagaimana Payung Tasik ini bisa mulai dikenal kembali. Nah, ini contohnya gini. Kemudian bagaimana kita mendampingi di Bogor? Ada namanya saya lupa namanya. Intinya adalah bagaimana ibu-ibu rumah tangga itu ingin membantu ekonomi keluarganya dengan cara membuat dari barang-barang bekas dari kertas seil. Akhirnya apa? Produk-produk itu sudah bisa masuk di Eropa contohnya itu. Nah, ini pendampingan yang kami lihat ada dampak. Jadi gini, yang mungkin terlupakan adalah branding yang kami narasikan, yang kami ingin sampaikan ke masyarakat adalah bagaimana brand ini memberikan dampak. Dampak itu baik dampak sosial, ekonomi, dampak kemakmuran, dampak dan sebagainya. Jadi brand itu bukan sekedar profit. Ini yang ingin kami tanamkan. Bagi kami brand bukan sekedar profit, tapi bagaimana kami memberikan dampak kepada masyarakat ini, mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, memberi kemakmuran dan sebagainya kayak gitu. Oke, jadi Iban itu luar biasa sekali. Tadi ada yang namanya panggilan jiwa ya, untuk membantu brand-brand lokal supaya dikenal di luar negeri, gitu ya Mas ya. Dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri pastinya, kalau udah di luar, dalam juga pasti terkenal kan gitu ya. Terus bagaimana membangun brand yang sukses itu Mas? Tipnya apa Mas? Tipnya itu apa kira-kira? Jadi gini, ini ada rumus dari kita. Rahasia atau enggak nih? Rahasia yang umum ya? Kayaknya mirip-mirip dengan ruqyah dengan cinta gitu ya. Wah, soal ruqyah dengan cinta. Kalau kami istilahnya kerap cinta gitu kan. Apa tuh? Kalau ada ruqyah cinta, kita punya kerap cinta Mas. Kerap cinta Mas, perlu dijelaskan? Ya, jadi gini. Kita berharap teman-teman pemilik brand itu menyadari posisi membangun brandnya itu di tahap apa, di fase maksudnya. Kita mengenal namanya kerap cinta. Kerap itu kenali, rasa, pahami, cinta. Pelan-pelan Mas. Kenali, rasa, pahami, cinta. Cinta. Yang terakhir ini keempat ini cinta. Fase tertinggi dalam membangun brand adalah kita mendapatkan cinta dari konsumen kita. Mendapatkan cinta dari klien kita. Kita mendapatkan loyalitas dari konsumen kita. Trust dari konsumen kita. Cinta dan loyalitas. Itu fase tertinggi ketika kita berhasil membangun sebuah brand. Nih, teman-teman yang di rumah, saudaraku boleh catat nih ya. Tadi apa Mas? Diulang Mas. Kerap cinta, kenali, rasa, pahami, cinta. Iya. Jadi kita harus mengasah diri dulu. Maksudnya gini, mengasah diri itu adalah brand kita saat ini di fase apa dalam proses membangun brand. Apakah di fase kenal, di fase rasa, di fase pahami, atau sudah di fase cinta. Kalau kenal ya hanya sekedar masih jualan, hanya sekedar memperkenalkan produk, intinya lebih kepada fase penjualan. Kalau rasa sudah bagaimana kita membangun sebuah narasi, bagaimana kita mengedukasi pasar, itu di fase rasa. Kemudian ketika kita sudah membangun narasi, ketika kita sudah mengedukasi pasar, memperkenalkan produk dan sebagainya, konsumen akan paham keberadaan kita, brand kita. Jadi paham dan dia akan menentukan pilihan. Nah, inilah fase brand positioning sebenarnya. Mereka mau pilih brand kita atau brand yang lain. Ketika konsumen memilih produk yang lain, ya
itu pilihan, mereka sudah punya pilihan. Tetapi ketika mereka menentukan pilihan dan jatuh cinta kepada kita, itulah yang kita inginkan dari proses membangun sebuah brand. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi brand itu kalau Irfan bisa bilang itu bagaimana orang bisa memilih perusahaan kita, ya, brand kita. Kalau brand merek ya, iya. Kalau branding itu upaya untuk membangun persepsi ya. Jadi ini hal yang luar biasa sekali. Oh iya, Irfan ingat mau tanya nih. Brand kan ada perusahaan, betul ya? Tapi ada namanya personal branding, gitu, bener nggak? Yeah. Kalau saya itu kan kemana-mana, saya kan jualan alat tulis, betul ya? Saya jualan alat tulis, saya juga jualan macam-macam, saya pengusaha. Tapi kok personal brandnya saya itu kok tukang rukyah, Mas? Pak bener itu personal branding itu kayak ngono wi? Jadi gini, personal branding itu kita menentukan sebenarnya sebelumnya pilihan-pilihan dulu gitu ya. Kita itu mau dipersepsikan sebagai ahli rukyah, pengusaha atau apa gitu kan. Kalau secara tidak sadar mungkin Ustadz Irfan melakukan upaya-upaya branding, personal branding. Jadi itu yang tertangkap oleh masyarakat sebenarnya. Dari mulai podcastnya, kemudian YouTube-nya, kan di Facebook tuh sering tuh live atau tayangan rukyah tuh gitu. Tayangan serem ya. Itu kan akhirnya kan membentuk personal branding gitu kan. Oh gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang dimunculkan itu upaya-upaya membangun persepsinya adalah kita sebagai ahli rukyah. Tetapi kalau aktivitas kita adalah aktivitas pengusaha yang sering ditampilkan, sering dikomunikasikan, jadi kita itu mau dipersepsikan apa? Ahli rukyah, pengusaha, atau apa gitu kan? Nek semua bisa nggak, Mas? Ya tadi kita nyampaikan lebih spesifik, lebih memudahkan kita betul mengenali perilaku dan menjadi jagoan di kelas tersebut. Jadi sadar tidak disadari, memang benar ya, medsos itu kadang membranding kita ya, Mas ya. Itu namanya branding by accident ya gitu ya. Atau gimana, Mas? Enggak juga ya. Karena sadar nggak sadar nih gitu kan. Jadi secara tidak sengaja sebenarnya kita melakukan upaya branding gitu kan. Betul. Tapi mungkin tidak terdefinisikan bahwa itu branding gitu kan. Tetapi secara tidak sadar sebenarnya kita melakukan hal branding. Kayak gitu. Oke, Mas, contohnya nih, kita nggak sebut merek ya, perusahaan besar yang sukses dengan branding dalam jangka waktu cepat nih, perusahaan apa? Maksudnya nggak salah perusahaan, tapi iklannya kayak apa gitu loh, Mas. Nah, ini juga yang jadi masalah pemahamannya. Musuh terbesar membangun branding adalah berpikir instan. Ini kekeliruan sebenarnya gitu kan. Kan kita 62, Mas, 62 itu lebih cepat dari yang lain. Jadi ini membangun branding itu upaya terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Branding itu bukan sesuatu yang instan, 1-2 hari jadi, 1-2 bulan jadi, enggak, butuh waktu, tetapan proses. Karena kita harus bagaimana fondasi kita, bagaimana mengkomunikasikannya, kemudian mengevaluasinya, tidak bisa secara instan. Tapi kalau brand-brand lokal yang keren hebat itu banyak. Ada Eiger itu kan merek nih, masalah. Ini merek lokal ini. Merek lokal ya, spektakuler ya. Wah, luar biasa ini. Termasuk kami ketika pas pertama kali ketemu di Jakarta, salah satu sponsor kita kan Eiger gitu kan. Untuk outwear kita, seragam IBAN itu dari Eiger dan sebagainya. Dan brand-brand lokal yang lain keren. Di Solo Raya juga banyak keren sebenarnya. Tinggal ya mungkin lebih kita formulasikan brandingnya kayak gitu. Betul. Jadi kalau sudah tahapan cinta itu kan tahapan nekat. Benar ya, Mas ya? Itu. Jadi pembeli kita sudah loyal, nekat, wes pokoknya orang gagas rego piro dibayar gitu. Dibeli. Membeli aja nekat. Masalah kayak yang kemarin itu di mana itu ada bakso lobster atau apa ya. Itu kan sampai nggak gagas. Mau ngantrinya 5 km, 7 km betul ya? Termasuk ketika mau beli sepeda merek, sekarang ngantrinya kan panjang tuh. Iya betul. Kan harus inden. Ini kan luar biasa sekali. Ini kekuatan brand itu ketika orang membeli dengan emosional, tanpa sadar, membeli dengan gengsi, betul gitu ya, Mas ya? Iya. Oke nih, Masya Allah ya, ini luar biasa sekali. Oh iya, Mas, teman-teman kalau mau konsultan ke jenengan termasuk saya ini harus kemana ini, Mas? Harus ke nomor berapa atau ada
line atau IG atau apa? Jadi teman-teman bisa cek IG-nya ya di bawah ini. Keluar nggak ya nanti ya? Keluar. Di brandinsight.id. brandinsight.id. Nanti teman-teman silahkan nanti di brandinsight.id follow, kemudian DM kami, nanti kita akan komunikasi di IG. Di sana ada tips-tips bagaimana kita membangun sebuah branding. Jadi Mas Haris antum itu mendampingi sampai brandnya jadi atau bagaimana Mas ini? Jadi prosesnya seperti apa nih? Kok Nah. saya konsul misal hari ini, tapi kan saya pengen Mas progresnya setengah tahun ini saya harus terkenal di dua alam gitu loh, maksudnya alam gaib dan alam dunia kan. Gimana prosesnya itu? Jadi gini, kita kan harus mengetahui permasalahan dulu dari brand tersebut. Namanya brand audit. Brand audit, Ya. audit dulu berarti ya? Ya, kita audit dulu. Sebenarnya letak kebutuhannya di apa? Jadi setiap brand masing-masing punya kebutuhan masing-masing. Dari kebutuhan tersebut baru bisa kita lakukan assessment-nya. Oh, brand ini di fase ini dan butuh ini. Oh, brand ini di fase ini butuh ini. Kemudian butuh berapa waktu? Kita tergantung dari brand auditnya tadi dulu. Setelah kita audit, kita tentukan brand strateginya. Jadi tergantung kebutuhan brand tersebut. Setiap brand berbeda-beda. Kayak gitu. Ya, brand berbeda-beda. Membutuhkan waktu berapa lama itu Mas? Ya tergantung nanti prosesnya gitu kan. Kita lihat permasalahannya di apa gitu kan. Dan kemampuan perusahaan itu menyelesaikan berapa itu kan juga kita lihat juga gitu kan. SDM-nya bagaimana, kemudian ownernya bagaimana. Ownernya kita ya malas-malesan gitu kan. Ownernya tidak punya visi. Biasanya owner yang punya visi itu akan kuat gitu kan. Tapi ownernya nggak punya visi ya berat itu kan. Ikut lemes ya. Iya, kalau santri abadi kan visinya kuat tuh ya. Masya Allah, Dan ini pasukannya kan juga jadi kuat gitu kan. banyak ya ini teman-teman. Pasukannya jadi Oke. Jadi Irfan pertama juga terima kasih. Ini luar biasa sekali, tamu yang ini real, tamu yang memang benar-benar saya baru ketemu ini. Benar ya Mas ya? Dulu ketemu sebenarnya, tapi tidak menyadari gitu. Tidak menyadari. Dan janjian ngopi juga belum pernah kesampaian. Iya Bang ya? Masya Allah, belum sampai kesampaian. Nanti malam lah kita ngopi. Ini brand-brand lokal harus tampil. Betul Mas? Jadi adanya event itu membantu brand-brand lokal. Bener ya Mas ya? Iya. Mas ada nomor telepon nggak Mas? Ya ada. Termasuk tadi kata brand lokal itu menjadi kata kunci kita. Jadi teman-teman IBAN itu tidak akan pernah menerima klien dari brand luar negeri. Tidak pernah nerima klien walaupun bayar 1 miliar, tidak akan. Tambahin 2 miliar, tidak akan. Wah, jadi gini, 2M berarti bayarnya 2M Mas. Matur nuwun Mas, matur nuwun. Kita tidak akan pernah menerima klien dari luar negeri, brand-brand luar negeri. Sebabnya apa? Penasaran saya nih. Kami inilah bentuk dan cara kami mencintai Indonesia. Allahu Akbar. Semoga teman-teman di IBAN disehatkan Allah, dimudahkan untuk membantu saudara-saudaranya yang lain. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Irfan, terima kasih. Terus coba nomor telepon lupa. Nanti silahkan di sini ya, di bawah ya, di layar ini 0815 6766 1394. Ini nomor pribadi yang admin, saya lupa nomornya, pribadi saja ya, 0815 6766 1394. Ngelayani konseling online atau langsung nih Mas? Tergantung pembicaraan. Oke. Terus Mas, ini penasaran juga nih, mungkin teman-teman Irfan juga kayaknya mau branding juga nih, Santri Abadi TV sama Santri Abadi Tulis nih, kira-kira juga nanti mau ikut-ikutan di branding nih Mas. Mas, biayanya itu piro Mas? Kira-kira. Nah itu kayaknya di bawah meja itu pembicaraannya gitu. Oke, gitu ya Mas. Mas ada pesan nggak buat pengusaha-pengusaha lokal? Ya. Tentang brand nih? Ya. Brand kita hebat, brand kita keren, percaya saja. Insya Allah ini adalah momentum kita merebut pasar. Ada beberapa kasus yang saat ini terjadi, brand-brand internasional pada tumbang. Inilah momentum brand lokal untuk merebut pasar saat ini. Merdeka. Merdeka, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sekali lagi Irfan terima kasih, Mas Aris Adenata sudah hadir di tempat saya dan ini luar biasa sekali. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan kita semua, menyehatkan brand-brand lokal. Betul ya, karena memang ini brand-brand internasional sudah di Indonesia drop.
tugas kita menaikkan brand-brand lokal. Dan ini tugas dari Iban ya. Sekali lagi Irfan, terima kasih, jazakumullah khairan katsiron. Hari ini hadir di Sabtu yang bahagia ceria bersama kru saya yang masya Allah, saudara-saudara yang bahagia semua, Luar biasa. Ceria-ceria semua. ceria-ceria semua, termasuk yang di depan, karena kalau di depan tuh kan setiap Sabtu ada ston. Ya udah, kalau nggak tahu ston cuman orang-orang tertentu ston itu gitu ya. Jadi sekali lagi Santri Abadi TV Podcast Studio, terima kasih pada jenengan. Semoga Iban dan jenengan selalu sukses di brand-brand dan semakin mendunia. Artinya juga amin. brand-brand lokal yang bisa jenengan angkat dunia, menjadikan sodakoh jariah jenengan dengan membantu teman-teman di lokal. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan Mas Aris ya, kurangnya dari kita semua dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah